Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuka sebuah kisah, yaitu tentang Aji Saka, legenda Aji Saka. Legenda Aji Saka merupakan bangkitnya peradaban di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan dengan legenda tersebut. Konon, legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tarik tahun Saka. Lantas dari mana asalnya Aji Saka? Dan bagaimana kisahnya hingga disebut sebagai tokoh yang membangkitkan peradaban di Pulau Jawa? Legenda menyebut bahwa Aji Saka berasal dari negeri entah berentah bernama Bumi Majeti. Akan tetapi, ada pula yang menafsirkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Hal ini dapat dimengerti karena memang terdapat beberapa versi terkait asal-usul ataupun kisah Aji Saka. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan dua orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Selain itu, ia adalah pribadi yang suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Legenda Aji Saka mengisahkan tentang kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban dan keteraturan di tanah Jawa dengan mengalahkan raksasa jahat yang sebelumnya berkuasa di pulau ini. Selain itu, Aji Saka diceritakan kehilangan abdi setianya akibat sebuah kesalahpahaman. Dan dari kisah tragis inilah lahirlah Hana Caraka. Dikisahkan Aji Saka melakukan pengembaraan ke Jawa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Medang Kamulyan dari kekejaman rajanya, yaitu Dewata Cengkar yang gemar memakan daging. Sebelum pergi ke Medang Kamulyan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Keneng dan meminta Sembada untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, Aji Saka membawa Dora untuk menemui Dewata Cengkar dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi, Aji Saka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun ketika Dewata Cengkar mulai mengikuti tanah sorban itu, memanjang terus-menerus hingga mencapai pinggir laut selatan. Dengan kecerdasannya, Aji Saka pun mampu menenggelamkan Dewata Cengkar ke laut selatan. Setelah itu ia dinobatkan sebagai Raja Medang Kamulyan, sedangkan Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Suatu hari, Aji Saka memerintahkan Dora untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepada Sembada. Namun Sembada menolak karena sesuai perintah Aji Saka sebelumnya tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Alhasil dua abdi Aji Saka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu.
Akhirnya Sembada dan Dora pun bertarung untuk mempertahankan tanggung jawabnya hingga tewas. Ketika Ajisaka menyusul ke Gunung Kendang, ia menemukan dua abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad dua abdinya itu, Ajisaka menciptakan puisi yang isinya sebagai berikut. Hana Caraka, artinya terdapat dua utusan. Data Sawala, artinya mereka berbeda pendapat. Pada Jayanya, artinya mereka berdua sama kuatnya. Magabatanga, artinya inilah mayat mereka. Puisi yang diciptakan itu mengenang dua abdi Ajisaka ini kemudian dikenal sebagai Hana Caraka atau aksara Jawa. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Ajisaka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Ajisaka menyebarkan perhitungan tarik yang dinamakan Tahun Saka. Dimulai sejak kedatangannya, yaitu 1 Saka 78 Masehi. Selain memperkenalkan Tahun Saka, Ajisaka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi, meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Demikian kisah Ajisaka yang mengubah peradaban di tanah Jawa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.